Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jadi, pengalamanku pakai HiPen di tahun 2025. HiPen itu rilis kalau tidak salah di tahun 2022 dan saya pertama kali coba itu di tahun 2023 dan aplikasi ini kabarnya sih mirip sama Procreate ya. Dan entahlah, beberapa temanku yang sudah coba aplikasinya bilang kalau HiPen itu lumayan mirip katanya sama Procreate. Bagi kamu yang belum tahu apa itu aplikasi Procreate, Procreate itu aplikasi gambar yang cuma tersedia di iOS alias cuma produk Apple saja untuk saat ini, dan banyak dipakai juga sih sama ilustrator dan artis karena sudah mendukung buat menggambar secara profesional. Dan untuk mendapatkan aplikasi itu tentu saja ya, kita itu harus mengeluarkan uang untuk membeli produk Apple dulu. Dan tentu saja produk Apple itu terkenal dengan harganya yang mahal sekali. Jadi harga iPad itu tentu saja mahal, terus Apple Pencilnya juga mahal ya. Dan tentu saja itu akan sangat susah bagi orang yang teman-teman yang duitnya pas-pasan seperti saya juga. Setelah beberapa tahun muncul itu aplikasi HiPen yang sekarang kita kenal, yang mungkin bisa jadi alternatif buat pengguna tablet Android juga, yang seperti kata user Procreate sendiri kalau tampilannya itu mirip sama HiPen. Dan untuk saat ini masih gratis ya, alhamdulillah. Saya sendiri saat pertama kali coba aplikasi ini cukup susah ya, karena waktu itu kan saya masih menggambar dengan stylus, lalu saya juga lebih sering menggambar menggunakan Medibank dan juga Infinite Painter daripada aplikasi ini. Dan tentu saja sebagai user Medibank dan juga pengguna Infinite Painter yang jarang, tentu saja aplikasi HiPen ini tampilannya sangat beda dan juga sangat asing. Tapi setelah cobaan kesekian kali kayaknya deh, tidak sering sih, tapi percobaan yang kali ini saya coba kali ini tuh saya mulai sedikit bisa menggambar dengan lumayan lah, dengan tampilan dan fitur-fiturnya yang tentu saja sih untuk saya masih belum familiar. Jadi ya sudah alhamdulillah sih. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian itu dari brushnya yang ternyata cukup responsif setelah saya mengganti stylus dengan pen tablet. Jadi brush di HiPen itu terasa lumayan halus, terus juga ternyata tuh punya pengaturan yang cukup fleksibel, jadi lumayan bisa disesuaikan. Dan ternyata pen pressure itu seberpengaruh itu ya. Terus juga ternyata ada fitur buat stabilizer kuasnya ternyata teman-teman, yang ada di Medibank juga ada, Ibispen juga ada, di Infinite Painter juga ada, dan ternyata ada juga di HiPen loh teman-teman. Lalu selanjutnya ada sistem layernya yang cukup lengkap, yaitu blendingnya juga cukup lengkap. Tentu saja kalian tahu saya kalau pakai blending itu sangat banyak ya, dan di HiPen juga ternyata banyak juga, sampai ada fitur kayak noise kayak gitu, kayak lebih fitur noise-nya. Dan untuk saya yang sudah terbiasa menggunakan Medibank Paint dan Infinite Painter, tentu saja ya pasti saya akan butuh waktu untuk adaptasi. Di gambarku yang ini pun saya itu menggambarnya itu kayak hampir tidak di blending ya. Mungkin karena saya sendiri di sini belum tahu caranya buat bikin blending itu kayak gimana. Ngomong-ngomong, beberapa teman saya yang sudah pernah coba Procreate atau Procreate bilang kalau misalkan tampilan HiPen itu cukup mirip sama Procreate, terutama tuh dari tampilan interface-nya, dan juga katanya sih gesturnya juga sih katanya sama. Misalnya kayak untuk Ando itu bisa tap pakai 2 jari, sama juga kayak Medibank sama Infinite Painter juga pakai 2 jari, dan untuk Redo juga bisa pakai 3 jari. Jadi karena saya sendiri belum pernah pakai Procreate atau Procreate, jadi saya tidak bisa membandingkan secara langsung ya. Jadi
Tapi sih dari yang saya lihat memang ada beberapa kemiripan tampilannya terutama. Tapi setelah saya pakai ini terus saya menggunakan beberapa layer dan juga saya masukin di folder layernya itu ada juga kekurangannya ternyata teman-teman. Misal kalau kita menggambar di layer yang cukup banyak terus kayak pakai pena dalam ukuran yang cukup besar atau brush yang dalam ukuran besar itu bisa nge-lag juga sih teman-teman. Terus HiPen juga punya pengaturan teks, tapi sejauh ini sih masih kurang ya, terutama kayak hurufnya. Tapi ternyata hurufnya itu bisa diekspor gitu teman-teman. Lalu juga ada beberapa sih yang kurang, tidak kayak Medibank kan bisa memang buat untuk bikin komik ya, jadi kayak pilihan hurufnya banyak, terus bisa diatur-atur juga, apalagi yang versi Pro di Windows itu lumayan. Tapi menurutku itu sudah cukup sekali sih daripada Infinite Painter. Maafkan saya Infinite Painter karena tidak ada teks, tidak ada buat masukin teks di Infinite Painter karena mungkin memang buat melukis seperti namanya Infinite Painter, melukis tanpa batas. Ya kah? Begitu kah? Tapi untuk ukuran aplikasi gratis, sejauh ini HiPen juga sebenarnya sudah cukup oke. Dan bisa jadi alternatif bagi pengguna tablet Android mungkin yang ingin mencoba pengalaman pakai Procreate versi Android yang lebih hemat budget. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa coba sendiri dan explore fitur-fiturnya. Atau mungkin kalian bisa juga nonton video di video lamaku di playlist yang ini. Jadi buat kalian yang sudah pernah coba HiPen, gimana menurut kalian? Apakah aplikasi ini bisa jadi alternatif yang bagus? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ini dia hasil akhirnya, pancake dengan topping strawberry lengkap dengan sirup maple di aplikasi HiPen. Ternyata hasilnya lumayan dan saya lumayan suka. Di videonya sampai di sini saja, semoga ada hal baik yang bisa diambil dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.